Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dicebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk angkuh kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang masih merampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Untukkan itu, walaupun kita tahu bahwa Rusia akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siapa keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan kasih menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum yang kita tahu merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian.
ultimatum pada 9 November 1945. Kedua belah pihak, Inggris dan Indonesia, bersiap guna mengantisipasi kemungkinan terburuk pada esok hari. 10 November 1945, sekitar pukul 6 pagi, Inggris mengawali serangannya dengan membombardir kota Surabaya selama 3 jam lamanya. Semua kekuatan yang ada dikerahkan, mulai dari meriam kapal laut, artileri darat, serta pesawat pengebom. Mereka membombardir daerah pelabuhan, terus ke selatan sampai dengan daerah Bubutan. Setelah pengeboman, Inggris mulai bergerak maju, mengarah ke jembatan Fewerda dan Semampir. Mereka bergerak perlahan, berhati-hati, menyusuri sasaran. Baru sekitar pukul setengah 11 siang, jembatan Fewerda berhasil dikuasai. Tak jauh dari sana, pertempuran besar pecah di kompleks pabrik Sampurna Kebalen yang menimbulkan korban jiwa pertama pada pihak Indonesia. Karena tekanan musuh yang terlalu kuat, para pejuang akhirnya harus mundur ke viaduk. Keesokan harinya, Inggris baru bergerak maju dari Kebalen menuju kantor pos pusat dekat viaduk. Mereka juga bergerak menguasai stasiun Benteng, menyebabkan para pejuang harus mundur ke daerah Sidotopo. Medan pertempuran kantor pos pada hari itu menjadi tempat pertempuran besar di Surabaya. Karena selalu berganti kepemilikan, para pejuang akhirnya membakar gedung tersebut agar tidak bisa difungsikan kembali oleh musuh. Setelah kantor pos dikuasai, pada 12 November, Inggris memusatkan perlawanannya ke viaduk. Artileri dan pengebom dikerahkan guna melumpuhkan pertahanan di sana. Namun, berkat kegigihan para pejuang, viaduk baru jatuh setelah pertempuran hebat yang terjadi selama 2 hari. Kemudian pada tanggal 14, Inggris memulai harinya dengan menghujani stasiun Gubeng dan stasiun Wonokromo. Mereka lalu bergerak menguasai kantor gubernur, stasiun Surabaya Kota, dan stasiun Sidotopo. Pertahanan di sekitar stasiun Pasar Turi berhasil dijebol pada tanggal 16 setelah daerah Bubutan jatuh pada hari sebelumnya. Kontak senjata hebat dengan musuh terjadi di daerah Kranggan yang membentang sampai Kentengkali. Menurut Inggris, di akhir minggu pertama pertempuran, pejuang Indonesia terlihat mulai bertempur dengan lebih terstruktur dan terarah, yang membuat pihaknya menjadi kewalahan. Perlawanan-perlawanan juga terjadi pada sektor lain di Surabaya, namun lebih terkonsentrasi di pusat kota. Memasuki minggu kedua pertempuran, Inggris terus bergerak maju menyusuri pusat kota Surabaya. Pertempuran yang sebelumnya berada di Kranggan, kini harus sedikit mundur ke sekitar Tunjungan. Daerah Rangkah yang berada di timur juga mengalami kontak senjata hebat setelah musuh berhasil menghancurkan pertahanan di Kenjeran. Pertempuran-pertempuran tersebut masih berlangsung hingga 3 hari ke depan akibat perlawanan sengit dari pejuang. Keesokan harinya, pada 19 November, para pejuang yang berada di Kapasari melakukan penarikan dan bertahan di daerah rel kereta Tambak Sari. Karena kesal pergerakannya tertahan selama 3 hari, pada tanggal 21, Inggris akhirnya melancarkan serangkaian pengeboman dan pembombardiran meriam, guna melemahkan perlawanan pejuang. Daerah Sawahan kemudian berhasil jatuh pada hari itu. Perlahan tapi pasti, Inggris mulai menguasai pusat kota Surabaya. Lalu pada tanggal 26, stasiun Surabaya Gubeng berhasil dikuasai setelah pertahanan yang ada di sana dihancurkan. Mereka juga mulai menyisir daerah Darmo pada hari itu. Tanpa disadari oleh para pejuang, ternyata beberapa tank musuh yang berasal dari sisi barat dan timur berhasil menjangkau garis belakang pertempuran di Darmo. Kolom tank tersebut bertemu di jalan utama Wonokromo yang kemudian bergabung untuk membantu pertempuran. Akibat dari serangan yang tak terduga ini, para pejuang langsung melakukan penarikan menuju daerah Gunung Sari, daerah basis pertahanan terakhir Surabaya. Esoknya, Inggris melancarkan serangan gabungan ke target terakhirnya, yaitu sektor Gunung Sari. Semua yang mereka miliki dikerahkan guna meringsak pertahanan di sana. Setelah digempur sejak pagi hari, Gunung Sari akhirnya harus jatuh ke tangan Inggris.
Dengan jatuhnya Gunung Sari, menurut Inggris, Surabaya telah jatuh ke tangannya dan berhasil dikuasai. Setelah berakhirnya pertempuran, tentara Inggris baru mengakui bahwa orang Indonesia hanya dapat diusir setelah digempur dengan hebat menggunakan meriam artileri, meriam angkatan laut, serta setelah 21 hari pertempuran yang hebat.